Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu belasan ribu honorer gagal seleksi P3K tahap 1. Peluang tahap 2 ditutup bagi yang TMS dan tidak submit. Bagaimana nasib selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Para calon guru dan tenaga honorer, pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 terbagi dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, pelamar dari prioritas tertentu seperti honorer X, THK2 atau K2 dan mereka yang terdaftar di basis data BKN diprioritaskan untuk melamar. Sementara itu, terdapat tahap kedua yang akan dibuka pada 17 November mendatang diperuntukkan bagi tenaga honorer atau non-ASN dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang tidak terdaftar di basis data BKN. Namun, terdapat kabar kurang menggembirakan bagi ribuan pelamar yang tidak lolos administrasi di tahap pertama. Berdasarkan informasi resmi, mereka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS atau yang tidak mengajukan lamaran atau tidak submit pada tahap pertama tidak dapat mendaftar di tahap kedua. Data dari BKN mengungkapkan bahwa dari sekitar 251.956 pelamar tahap pertama, sekitar 11.631 diantaranya tidak melakukan submit atau dinyatakan TMS. Kendala-kendala yang dihadapi para honorer ini beragam. Ada yang kesulitan dalam memenuhi dokumen persyaratan, sementara lainnya terhambat oleh jaringan internet atau bahkan ketiadaan formasi di wilayah mereka. Meski begitu, menurut Sahirudin, salah satu perwakilan honorer K2, pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan lanjutan bagi mereka yang gagal di tahap pertama, terutama karena Undang-Undang ASN menyebutkan batas waktu penyelesaian masalah honorer hingga Desember 2024. BKN sendiri tengah mempertimbangkan langkah-langkah intervensi, termasuk pemetaan terhadap tenaga non-ASN yang tersisa serta kekosongan formasi yang belum terisi. Langkah ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi
bagi Kemenpan RB dalam menentukan kebijakan selanjutnya bagi para yang honorer yang belum beruntung di tahap pertama. Untuk proses seleksi, pelamar yang memenuhi syarat administrasi akan melanjutkan ke seleksi kompetensi. Bagi yang dinyatakan lulus, kesempatan untuk diangkat sebagai ASN P3K penuh waktu atau paruh waktu tetap terbuka. Harapannya, setiap tenaga honorer yang memenuhi persyaratan dan mengikuti seleksi dengan baik dapat diakomodasi dalam kebijakan pemerintah ke depan. Kebijakan ini diharapkan memberikan peluang bagi tenaga honorer yang gigih untuk tetap bisa berkontribusi sebagai ASN P3K sembari menunggu prioritas dalam seleksi P3K tahun berikutnya. Kita berdoa saja semoga ada jalan keluar melalui para pemangku kebijakan seperti Menpan RB, BKN dan sebagainya. Ada jalan keluar bagi teman-teman tenaga honorer yang dinyatakan TMS atau belum submit, sehingga mereka dapat terakomodasi menjadi ASN di tahun 2024 ini. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru terkait seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu ribuan tenaga honorer gagal seleksi P3K tahap 1. Peluang tahap 2 ditutup bagi yang TMS dan tidak submit. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.